Assalamualaikum, selamat sore Mams. Kembali bersama saya Dula Alia di channel Dula Alia. Sore hari ini kita akan ngobrol tentang apa nih? Mom sudah pernah ada yang menonton K-drama judulnya Our Blues gak? Tentang seorang ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan karena tidak didukung oleh suami tercintainya. Sebenarnya baby blues itu apa sih? Baby blues atau sering juga disebut postpartum depression ternyata tidak hanya pasca kelahiran. Ada juga prenatal depression, yaitu keadaan di mana sang ibu mengalaminya pada saat hamil. Jadi ada saat hamil, prenatal, dan juga ada postpartum setelah melahirkan. Nah, itu bukan hanya sedih-sedih aja, bukan hanya galau, bukan hanya anxiety. Ada juga ibu-ibu yang mengalami tanda-tanda postpartum depression atau baby blues, sekedar tidak merasa terkoneksi dengan bayinya atau merasa disconnect. Tidak bisa menyusui bayinya, merasa terasingkan, merasa sendiri, kadang-kadang sedih dan bingung dengan peran barunya. Banyak yang lainnya juga. Bisa jadi saat ibu merasakan tanda-tanda baby blues atau postpartum depression itu hanyalah sebuah ketukan dari dalam jiwa ibunya sendiri. Bisa jadi itu hanya presenting issue atau trigger yang muncul di permukaan sebagai tanda ketukan jiwanya, ada sesuatu di dalam jiwa sang ibu untuk diselaraskan kembali, untuk dikenali lebih dalam lagi. Nah, seperti biasa di DM saya ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para moms. Kita coba bacakan dan kita coba menjawab ya. Sebenarnya banyak yang bilang karena tidak didukung oleh support system yang baik itu dari suami tercinta maupun dari keluarga terdekat yang ada di sekitar ibu hamil. Namun apabila seorang ibu hamil dalam keadaan yang tidak memungkinkan memiliki support system seperti misalnya LDR, suami di luar kota atau di luar negeri, jarak jauh, dan juga mungkin sedang tidak baik-baik saja kondisi komunikasinya kepada pasangan, dan juga mungkin sedang tidak baik-baik saja kepada keluarga terdekat, itu bisa saja terjadi. Nah, untuk ibu-ibu yang kurang memiliki support system, ibu-ibu bisa kok untuk menjadi benteng sendiri bagi bayimu dan dirimu juga. Ibu hamil perlu untuk mengedukasi dirinya, perlu untuk memberdayakan dirinya, perlu memiliki knowledge atau ilmu untuk bagaimana sih menjalani kehamilan yang sehat, yang nyaman, dan bahagia. Salah satunya nanti Revolutionary Birth ada kelasnya loh untuk menyiapkan itu. Nah, terutama sekali memang ibu hamil perlu untuk mengenali dirinya dulu nih. Dia gimana sih kenal dengan dirinya? Siapa sih aku? Aku udah siap belum untuk menyambut sang buah hati? Aku sudah siap belum? Ada jiwa baru nih sedang tumbuh di dalam diriku. Nah, itu dulu yang perlu dikenalin. Sebaiknya untuk moms yang sudah merasakan tanda-tanda baby blues syndrome, segeralah ke ahlinya. Bisa ke psikolog, ke psikiater, psikoterapis, atau juga ke transpersonal psikosoma practitioner. Atau bisa juga datang langsung hubungi Revolutionary Birth. Karena kami juga menyediakan pendampingan perinatal mental health untuk baby blues. Tanda-tanda baby blues di mana saat ibu sudah tidak merasa fungsional untuk bayinya, untuk dirinya, dan misalnya mengurung diri di kamar, tidak mampu menyusui bayinya, merasa tidak aman, merasa galau atau anxiety, juga mungkin kadang susah tidur. Nah, itu tanda-tanda baby blues. Tapi yang pasti saat mom sudah merasa disfungsional atau sudah mulai berkurang fungsi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, segeralah cari bantuan profesional.
Ibu dengan baby blues bisa sembuh, cuman lagi-lagi kita perlu menggali sampai ke akarnya. Apa sih trigger yang datang sehingga menjadi pencetus dari baby blues atau PPD ini, postpartum depression? Bisa sembuh bisa, cuman balik lagi seberapa jauh, seberapa dalam luka yang ditimbulkan. Bisa jadi trigger ini hanyalah presenting issue dari apa yang sesungguhnya terjadi di alam bawah sadar dari moms yang merasakan baby blues atau postpartum depression. Nah, presenting issue ini perlu kita kupas. Jadi seperti mengupas bawang ya. Selembar demi selembar demi selembar, dan itu perlu sabar. Jadi untuk para moms yang baru saja melahirkan, please take your time. Saatnya untuk tenang, untuk relax, untuk santai, pelan-pelan saja. Karena transisi ini kelihatannya mudah, tapi banyak tantangannya. Terutama tuntutan dari bayi yang baru lahir. Saat bayi lahir, ibu perlu berkenalan dengan bayinya. Entah itu anak pertama, anak kedua, bahkan anak keenam sekalipun. Tetap itu adalah seorang individu yang baru, memiliki jiwa yang baru. Ibu dan ayah butuh berkenalan dengan jiwa yang baru hadir nih ke muka bumi. Bagaimana temperamentalnya, bagaimana beradaptasi dengan cara menyusuinya, bagaimana waktu tidurnya, itu ibu butuh berkenalan dengan bayinya. Begitu juga diri ibu sendiri perlu berkenalan lagi dengan dirinya. Jadi fase ibu baru melahirkan sebuah fase yang luar biasa genting dalam siklus hidup seorang manusia. Oleh karena itu, para ayah di rumah, dampingilah istrimu yang sedang hamil dan melahirkan dan pasca bersalin dengan hati yang bahagia, sehingga istrimu merasakan aman, nyaman, dan bahagia. Apabila istri bahagia, hormon oksitosinnya membuncah. Saat hormon oksitosinnya membuncah, ASI-nya akan lancar untuk makanan sang buah hati. Jadi sangat penting bagi kita memprioritaskan kesehatan mental kita sebelum bayi kita lahir. Karena saat bayi lahir itu kita sudah berpacu dengan semua kebutuhan bayi. Dan jangan lupa Revolutionary Birth punya kelas yang cukup menarik. Kita ada kelas tentang perinatal mental health, mempersiapkan ibu hamil, menjalani kehamilannya, dan mempersiapkan diri menghadapi persalinan. Bagaimana sih? Apa saja sih yang dia siapkan, baik itu secara fisik, secara emosional, dan apa peran dari pendamping ibu hamil. Nantikan terus di Instagram Revolutionary Birth. Di situ akan diajarkan bagaimana mempersiapkan diri secara emosional, secara fisik, pasca bersalin atau postpartum, dan juga bagaimana sih kekompakan kita bersama pasangan menghadapi atau menyambut si bayi ini yang baru lahir. Komunikasi dengan pasangan, berbagi perannya seperti apa, dan menyiapkan support system. It takes a village to raise a baby. Jadi itu perlu disiapkan juga. Jangan nanti pas bayinya udah sampai di rumah baru tergopoh-gopoh menyiapkan. Udah gak ada waktu, Bu. Jadi sebelum bayi lahir, kita siapkan dulu. So moms, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Dula Alia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan tentunya di subscribe. Sampai jumpa. Dah.